ada tulisan ya, misalnya hood, dia adalah maskulin, topi ya. Tadi kita udah bahas tentang welche dan diese. Contohnya, der Hut gefällt mir sehr. Ya. Terus ada apa lagi tadi? Ich kaufe den Hut. Nah, ada dua tuh. Yang satu di sini sebagai nominatif, yang satu sebagai akusatif. Makanya tadi kamu ngelihat kalimatnya adalah seperti ini dalam kalimatnya ya. Tadi kalimatnya contohnya adalah welcher Hut gefällt dir. Jawabannya der Hut gefällt mir sehr. Misalnya welcher, jawabannya berarti diese. Oke. Nah, sedangkan yang kedua, kalimat welche diese-nya adalah welchen Hut kaufst du? Jawabannya adalah diese. Oke. Sama-sama Hut, sama-sama maskulin, tapi ada dua perbedaan. Yang satu sebagai nominatif, yang satu sebagai akusatif. Oke. Tahu dari mana dia nominatif dan akusatif? Lihat aja kata kerjanya dan posisinya dalam kalimat. Di sini subjeknya adalah ich, berarti Hutnya adalah objek akusatif. Makanya di sini welcher Hut kaufst du? Tapi di sini der Hut gefällt mir sehr. Gefällt itu adalah kata kerja, tapi artinya adalah suka, tapi dia harus diikuti datif. Si Hutnya ini artinya sebagai nominatif, yang objeknya di sini adalah mir. Mir itu artinya saya dalam bentuk datif, ya. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Welche diese sudah lewat ya, sudah saya sharing tadi. Kawan-kawan kalau ngelihat ada kata-kata gefällt dan lain sebagainya, ada kata kerja yang diikuti dengan objek akusatif, ada kata kerja yang diikuti dengan datif yang kemarin kita udah bahas, dan ada kata kerja yang cuma diikuti datif doang. Nah, kemarin kata kerja yang diikuti dengan datif, terus kalian juga bahas tentang objek datif dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu lagi materi, yaitu tentang personal pronomen. Personal pronomen ataupun kata ganti orang. Oke. Personal pronomen im datif. Berarti kata ganti orang dalam objeknya datif. Contoh ya, ich kaufe, misalnya die Tasche. Kata ganti orang yang di sini, di Tasche ini, ini sebagai kata ganti personal pronomen im nominatif. Tapi kalau saya bikin kalimatnya, misalnya ich kaufe meinem Bruder die Tasche. Nah, kawan-kawan lihat di sini ada dua kata ganti orang, ada ich dan juga meinem Bruder, ya. Ich di sini sebagai nominatif, meinem Bruder di sini sebagai objek datif. Ini tentu saja objek akusatif ya. Nah, sekarang kita ganti personal pronomen. Kita ganti nih personal pronomen si Bruder maupun Tasche ini jadi personal pronomen dalam bentuk datifnya atau akusatifnya. Nah, kita bikin kalimatnya. Berarti ich kaufe meinem Bruder itu apa? Dia. Dia dalam bentuk kata ganti orangnya er kalau nominatif. Tapi kalau dalam bentuk dia datif, maka kata ganti orangnya adalah, kalau kawan-kawan lihat di sini saya sudah sharing, kira-kira kawan-kawan bisa lihat apa kata ganti orangnya? Kalau dia jadi im. Oke. Maka yang tadi saya sharing sama kawan-kawan,
kata ganti orangnya adalah, kita lanjutkan lagi. Oke, menjadi mana tadi? Nah, menjadi ich kaufe ihm die Tasche. Oke, udah tutup dong. Ya sudahlah. Oke, gitu. Contohnya kita bahas lagi di sini. Oke, kalau kawan-kawan lihat di sini ada kalimat di bagian kursku. Nah, si, kelihatan nggak ini? Masih. Nah, oke, si. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya. Kalau misalnya kawan-kawan lihat di sini ada kata kerja yang dibutuhkan baik dalam bentuk datif ataupun akusatif. Ya, saya sudah pernah sharing sama kawan-kawan di dalam drive yang ini ya. Contohnya apalagi Frau? Kita kasih contoh misalnya ini. Tadi ya, gewalen. Gewalen itu adalah kata kerja yang diikutin dengan datif ya, objeknya. Maka kita bikin kalimatnya. Ada neue Freezer gewählt mir. Kenapa mir? Karena saya sebagai objek datif di sini, kata gantinya adalah sebagai mir. Gitu. Oke? Atau misalnya gratulieren. Gratulieren artinya adalah apa? Mengucapkan selamat. Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Ya, saya berarti ich gratuliere, Anda itu apa sih? Du. Tapi kalau du untuk akusatif kan dich. Kalau du untuk datif berarti jadi dir. Berarti kalau kita ganti kalimatnya menjadi ich gratuliere dir. Oke, seperti itu. Oke. Jadi saya mengucapkan selamat pada Anda itu bukan ich gratuliere dich, tapi ich gratuliere dir. Kenapa dir? Karena si gratuliere itu diikuti dengan objek datif. Terus misalnya saya menyapa kalian, berarti kalian dalam tabel itu apa? Ir kalau nominatif, kalau dalam datif adalah oi. Berarti ich grüße euch. Gitu. Oke? Get das, kawan-kawan? Bisa? Dapat? Oke. Untuk lebih jelasnya, saya minta kawan-kawan lihat. Di sini saya sudah sharing untuk personal pronomen. Ada tabelnya. Kawan-kawan bisa lihat. Di sini ada contoh, ya. Apakah perbedaannya antara nominatif, akusatif, dan datif? Dilihat dari mana? Dilihat dari kata kerjanya. Contoh ya, nomor 1. Bla bla bla, möchte ein Eis bitte. Kira-kira jawabannya apa? Ich, mi atau mir? Ich. Good. Ya, dia butuh adalah si nominatif. Ich möchte ein Eis. Subjek. Oke. Nomor 2. Gib bla 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 bitte das Buch. Berarti apa? Gib itu dari kata geben. Berarti apa? Mi. Gib. Mi. Mir. Kenapa nggak mi? Geben ini kata kerja yang diikuti dengan datif dan akusatif. Nah, di sini udah ada objek akusatif nih. Das Buch. Nah, berarti yang kita butuh adalah objek datif. Si mir. Oke. Oke. Next. Mein Hund heißt Bello. Und ich mag bla 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 sehr. Kira-kira kalau mogen itu kata kerjanya akusatif atau datif? Ich mag. In. Kenapa in? Karena di sini kan mein Hund itu adalah dia laki-laki ya, nominatif. Bernama Bello dan saya menyukainya. Saya subjek, menyukai itu kata kerja diikuti dengan akusatif di sini. Akusatifnya adalah untuk dia adalah in. Gitu. Oke? Dapat kawan-kawan maksud saya di personal pronomen ini?
Oke. Saya coba minta kawan-kawan untuk kerjakan selanjutnya nomor 1 kan udah ya. Nomor 4 sampai nomor 10 dulu deh. Boleh ya? Ya, boleh Oke. ulangin yang aku